Saya Zain Ilyas, seorang guru sejarah di sekolah swasta Jakarta Selatan, mengajar semenjak tahun 89 sampai sekarang tahun 2022 saya masih aktif mengajar di sekolah di sekolah SMA ya. Awalnya saya menjadi guru itu semenjak SD ya. Punya guru idola yang sampai sekarang masih diingat guru itu, sehingga saya dari SD ingin jadi guru gitu ya. Oleh karena itu satu-satunya dari kampung saya yang melanjutkan sekolah ke SMP, karena di kampung ada SMP, ke kota yang jauh sekali ya, kos. Kemudian setelah lulus SMP langsung masuk SPG, Sekolah Pendidikan Guru waktu itu ya. Jadi tidak lain hati, karena dari seorang guru yang saya idolakan itu ya. Kemudian selepas SPG saya masuk IKIP Jakarta, linear terus ya. Tapi kok ke sejarah gitu ya. Itu juga sama. Di SPG saya punya idola guru sejarah. Sehingga saya ingin jadi guru sejarah. Itu pada saat saya di SPG. Oke, kampung saya itu jaraknya dari titik mobil terakhir sepanjang perjalanan kaki 30 kilo. Nggak mungkin bisa sekolah kalau tidak keluar kota, tidak keluar kampung maksudnya. Maka saya ke kota mencari SMP dan pulangnya dulu kan semesteran ya, 6 bulan sekali pulang ke kampung. Sekali lagi satu-satunya saya sekolah ya, itu ke SMP untuk mengejar cita-cita ingin jadi guru semenjak SD. Setelah SMP di kota itu saya pindah ke Jakarta tahun 79 untuk mencari SPG di Jakarta waktu itu. Sampai hari ini saya di Jakarta. Jadi saya di kampung saya itu yang 30 kilo jalan kakinya itu, yang tadinya saya sebenarnya ingin kembali ke kota, ke desa saya, itu tidak jadi. Kenapa? Karena kemudian generasi setelah saya pada ikut sekolah mengikuti jejak saya. Jadi sekarang banyak guru-guru yang adik-adik saya di sana. Nah, kemudian untuk biaya sekolah, karena saya berlatar belakang ekonomi yang sangat tidak mampu, kurang lebih gitu di kampung, maka saya waktu itu di kota ikut dengan seorang ASN agraria ya, kuli, nyuci dan nyetrika dan masak. Nah, upahnya apa? Saya boleh tinggal dengan beliau, kemudian dikasih makan oleh beliau. Itu sampai lulus SPG. Setelah SPG saya mikir kuliah saya ingin ke Jakarta waktu itu ya, karena dekat dari kota Rangkas Bitung. Maaf saya sebutkan kotanya, Rangkas Bitung ke Jakarta dekat. Maka saya daftar ke IKIP Jakarta berbekal beasiswa dari SPG sebanyak 150.000 pas untuk uang muka. Setelah di Jakarta saya mikir lagi untuk kuliah saya dari mana. Saya bikin 2 surat ke Bumiputra dan ke Pak Harto secara pribadi. Setelah 6 bulan dapat balasan dari Bumiputra, dikasih beasiswa selama setahun. Kemudian tahun kedua saya dari mana? Maka di tahun kedua itulah saya dapat dari Pak Harto melalui Supersemar. Jadi sampai lulus saya dari beasiswa. Saya ingin cerita sedikit tentang saat belajar dan kuliah ya. Seorang miskin, sekolah dan kuliah. Saya sedikit pun tidak mau ketinggalan aktivitas di sekolah maupun kuliah. Waktu di sekolah saya jadi ketua OSIS ya. Kemudian pas kuliah saya ketua senat fakultas. Orang-orang nggak tahu saya orang miskin, nggak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Supersemar, yayasan milik Pak Harto, bahwa saya dapat Supersemar beasiswa. Jadi yang lainnya nggak tahu bahwa saya orang miskin. Penampilan saya seperti mahasiswa pada umumnya, saya perlente, saya bergaya. Pada di balik itu saya sebenarnya anak beasiswa ya, anak yang disantuni oleh yayasan Supersemar karena latar belakang saya yang sangat kurang. Mungkin itu bagian dari yang saya sekarang juga wariskan kepada anak-anak didik saya untuk tidak berhenti bercita-cita untuk kuliah sampai manapun, pasti ada jalan dari Tuhan. Setelah lulus IKIP, saya kan punya CV bagus ya, karena seorang aktivis gitu ya. Terbukti teman-teman saya ada yang ke Astra, bahkan sekarang sudah menjadi salah seorang direktur di Astra.
ada yang ke jurnalis, bahkan sekarang menjadi direktur di media Indonesia ya. Kemudian ada yang LSM, kebanyakan LSM ya. Tapi saya ketua senat yang satu-satunya satu angkatan yang jadi guru ya, tetap guru. Saya ngelamar guru waktu itu ke sekolah negeri di SMA negeri ya di Jakarta, karena tidak cocok ekosistemnya dengan saya sebagai seorang yang bekas aktivis tadi itu ya. Maka saya melamar ke sekolah swasta di Jakarta Selatan. Ternyata ekosistemnya cocok, yaitu di situ diberikan kebebasan guru untuk mengatakan apapun ya, atau menyampaikan apapun di dalam materi pembelajaran sejarah gitu ya, tanpa embel-embel takut sini takut sana atau takut pihak sini takut pihak sana. Sampai sekarang masih dipelihara tuh sikap jujur di dalam mengajar di kelas. Ekosistem sekolah untuk seorang guru seperti saya gitu ya, yang bekas aktivis, itu diperlukan ekosistem yang memberikan ruang yang bebas kepada seorang guru, terutama guru sejarah, karena sejarah itu kan banyak intrik-intrik ya. Buat seorang sejarawan akan tahu sejarah yang benar, sejarah yang banyak intrik-intrik gitu ya. Nah, kalau sekolah tidak memberikan ruang yang merdeka buat seorang guru, maka dia akan mengajar seperti halnya kehendak dan tanda kutip penguasa atau penulis sejarah. Nah, di sekolah yang saya sekarang mengajar itu diberikan ruang untuk memberikan pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan dari berbagai pihak dalam satu tema ya, sehingga anak-anak itu kaya di dalam melihat satu permasalahan di dalam sejarah. Oke, saya mengajar dari tahun 89 ya. Sekarang 2022, berarti kan kurang lebih 33 tahun ya mengajar. Sudah 3 dekade ya saya mengajar. Kalau kita boleh bagi 3 lah gitu ya, atau bagi 2 minimal. Di tahun 89 atau tahun 90-an itu kan masih era Orde Baru. TV baru ada RCTI ya, SCTV. Jadi belum banyak media, internet belum ada ya. Ada tapi sangat terbatas. Apa yang saya lakukan untuk memperkaya pembelajaran sejarah? Maka kebetulan sekali lagi sekolah tempat saya mengajar ini itu perpustakaannya sangat lengkap. Maka seringkali anak-anak dibawa ke perpustakaan ya. Waktu itu anak-anak memang wajib baca buku ya. Nah kemudian dan anak antusias untuk baca buku. Kesini setelah ada internet, kurang lebih mungkin boomingnya itu tahun 2000-an ya. Maka saya di kelas berbasis internet. Di sekolah lain dilarang bawa HP, maka di sekolah saya anak-anak harus bawa HP ya, untuk searching memperkaya tiap-tiap tema yang dibahas di kelas. Oke, tantangan di dalam pembelajaran sejarah itu hampir sama. Pembelajaran sejarah adalah pembelajaran pelajaran sejarah adalah pelajaran yang tidak menarik buat anak-anak. Itu tantangan terbesar dari tahun 89 sampai sekarang sama. Itu masalahnya. Karena saya sadar bahwa itu masalah bagi anak-anak, sejarah tidak menarik, maka biasanya di awal kelas saya tanya, siapa yang tidak suka dengan sejarah? Rata-rata bahkan sebagian besar anak-anak angkat tangan tidak suka sejarah. Maka saya tanya ulang, mengapa tidak suka sejarah? Karena menghafal Pak. Itu biasanya hampir sama jawabannya. Karena saya sudah tahu ya, tiap tahun bertanya itu, maka sudah punya tuh model-model untuk tidak menghafal. Ya, di dalam belajar tidak menghafal. Bagaimana supaya anak-anak tidak terjebak di dalam pembelajaran hafalannya? Maka kita ambil ujungnya, yaitu evaluasi. Saat membuat evaluasi, saya menghindari bahkan haram pilgan di dalam ulangan, kemudian isian singkat itu tidak ada di ruangan saya. Semuanya pertanyaan terbuka. Itu yang pertama ya, sehingga pada akhirnya anak-anak enjoy di dalam menganalisis permasalahan atau topik-topik sejarah, tidak dalam hafalan. Yang kedua, saat ulangannya seperti modelnya ya, misalnya
Ada 4 faktor misalnya Jepang memasuki Indonesia. Maka yang saya tanya, faktor apa yang paling utama Jepang menjajah Indonesia, dan berikan alasan mengapa itu menjadi faktor utama. Jawabannya beragam. Kalau ada 4 faktor, nomor 1, 2, 3, 4, ada faktor utama yang milih 1, ada yang milih 2, milih 3, milih 4, nggak ada yang salah. Yang kita lihat adalah alasan mengapa faktor itu menjadi faktor utama. Itu diantara model agar anak tidak menghafal. Sekarang bagaimana di dalam membedah topik-topik sejarah? Karena hampir sebagian besar topik sejarah itu kontroversial, terutama topik-topik yang berhubungan dengan politik gitu ya. Maka di kelas sejarah saya membuka ruang untuk versi ya. Itu yang pertama. Jadi kita hidangkan versi-versi topik dalam sejarah gitu ya. Yang kedua, selain versi-versi itu kita membuat plus minus. Misalnya ketika ada topik presiden-presiden di Indonesia dari mulai Soekarno, Soeharto sampai Jokowi gitu ya. Itu di era reformasi ada bahasan itu tuh. Saya tarik dari mulai Soekarno sampai Jokowi. Maka kita pakai plus minus Soekarno, plus minus Soeharto, plus minus B.J. Habibie sampai ke Jokowi. Maka di dalam pembelajaran sejarah tidak terjebak ke dalam menjelekan orang atau menyanjung orang. Itu buat anak-anak sangat menarik. Di antara kompetensi sejarah itu kan membangun rasa nasionalisme. Maka kan di setiap negara di dunia ada pelajaran sejarah. Kepentingannya itu untuk membangun nasionalisme terhadap negaranya ya. Itu nggak gampang. Seringkali guru terjebak ke dalam materi. Saya ingin berbagi sedikit ya. Saya waktu itu membahas tentang absolutisme Prancis. Saya masuk kelas dengan wajah saya yang seram gitu ya. Kemudian saya panggil anak, kamu ke depan, bersihkan sepatu saya. Semir sampai mengkilap. Tentu saja anak itu matanya melotot, kaget, kemudian dia marah juga gitu ya. Dia nggak mau saya panggil, kamu ke depan, lap sepatu saya. Anak itu kemudian nggak mau Pak, saya bukan pembantu. Disitulah saya sampaikan kepada kalian, betapa apa yang kamu rasakan tadi, kesal Pak. Dan pada saat dia bilang kesal, itu masih kesal. Dan wajah saya ubah menjadi senyum. Anak, sekarang kita akan bahas absolutisme Prancis zaman Louis XVI. Saya ingin berbagi sedikit ya, mengapa saya sejauh ini sudah 30 tahun lebih mengajar, tapi saya tetap happy jadi guru ya. Ada tips sedikit ya. Di kelas itu kan beragam ya, ada anak yang bandel, tanda kutip ya, ada anak yang mengganggu gitu. Ada banyak yang baik sebenarnya ya, yang mengganggu yang kita anggap bandel itu sedikit sebenarnya. Tapi seringkali kita terjebak mengingat, katakan mau masuk kelas IPS 3 misalnya gitu ya, atau IPA 3. Itu yang diingat yang bandel-bandel. Kita balik sekarang. Kalau saya biasanya berangkat dari ruang guru mau ke ruang kelas, saya ingat yang sebagian besar baik, lupakan, forget it yang tadi itu, yang bandel, yang mengganggu itu. Maka insya Allah saat masuk kelas, kita akan happy dalam mengajar. Itu tips sedikit tapi buat saya selama 30 tahun lebih saya pegang dalam mengajar di kelas. Ngopi, ngobrol pintar bareng Bapak Ibu Guru.